Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul dengan tipologi dan skup penelitian pendidikan. Presentasi akan kami mulai, dan untuk presentasi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dan untuk teman-teman mohon perhatiannya dengan baik. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ketut Junedi, NPM 18160074. Di sini saya akan menjelaskan pengertian PTK. Pengertian PTK atau penelitian tindakan kelas. Secara sederhana, PTK dapat didefinisikan sebagai sebuah proses investigasi terkendali yang berdaur ulang dan bersifat reflektif secara mandiri yang dilakukan oleh seorang guru atau calon guru yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, atau situasi pembelajaran. Selain itu, PTK juga dapat diartikan sebagai salah satu strategi penjelasan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan menyelesaikan masalah dalam prosesnya. Pihak-pihak yang terlibat saling mendukung satu sama lain dengan melengkapi fakta-fakta dan mengembangkan kemampuan analisis. Dalam prakteknya, bermakna dengan prosedur penelitian. Hal-hal ini sekaligus mencari dukungan penelitian, dukungan ilmiah secara sadar. Pihak yang terlibat atau calon guru, dosen, instruktur, kepala sekolah, dan warga masyarakat. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian refleksi yang dilaksanakan secara siklis atau berdaur oleh guru atau calon guru di dalam kelas. Dikatakan demikian karena proses PTK dimulai dari tahapan perencanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi untuk memecahkan masalah dan mencoba hal-hal baru demi peningkatan kualitas pembelajaran. Sekian pengertian dari PTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesya Evi Fatmala, NPM 18160085. Di sini saya akan melanjutkan materi asal-usul penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1940-an. Kurt Lewin mendefinisikan penelitian tindakan ini sebagai suatu proses pengembangan daya pikir, reflektif, diskusi, dan pengambilan keputusan, sekaligus tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang biasa yang berpartisipasi dalam penelitian bersama mengenai kesulitan pribadi yang sama-sama mereka alami. Inti dari gagasan Lewin inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain. Di Indonesia, penelitian tindakan kelas ini baru dikenal pada akhir dekade 80-an. Oleh karenanya, keberadaannya sebagai salah satu jenis penelitian masih sering menjadikan pro dan kontra, terutama jika dikaitkan dengan bobot keilmiahannya. Di dalam bidang penelitian ini dapat dilakukan pada skala makro ataupun mikro. Dalam skala mikro, misalnya, dilakukan di dalam kelas pada waktu berlangsungnya suatu kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Uktaria, NPM 18160064. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang perbedaan antara PTK dengan penelitian pendidikan secara formal. Selama ini, penelitian untuk kepentingan pendidikan lebih banyak didominasi oleh penelitian formal, antara lain penelitian deskriptif, penelitian korelasional, dan penelitian eksperimen.
Salah satu kelemahan penelitian formal yaitu karena banyaknya fenomena pendidikan, terutama untuk pembelajaran di kelas yang tidak dapat dijelaskan atau diatasi dengan pendekatan tersebut. Beberapa fenomena seperti lambat belajar, hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kelas atau berbagai kasus pengajaran di kelas seringkali tidak dapat tertangkap oleh model penelitian formal dengan instrumen-instrumen yang telah disiapkan dalam konstruksi tertentu. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan model penelitian kuantitatif juga seringkali tidak dapat merekam hal-hal tersebut. Penggunaan model mengajar dengan instruksi secara otorier dan instruktif juga tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dengan model pendekatan kualitatif, para ahli pendidikan menganggap bahwa pendekatan kualitatif lebih akomodatif untuk pembelajaran di kelas. Adapun perbedaan antara PTK dan penelitian secara formal. Yang pertama, penelitian secara formal dilakukan oleh orang luar kelas, misalnya dosen ilmuwan, mahasiswa yang melakukan eksperimen tertentu. Di lingkungan di mana variabel-variabel luar dapat dikendalikan, lalu sampelnya harus representatif, kemudian mengutamakan validitas internal dan eksternal, dan yang selanjutnya menentukan adanya penggunaan analisis statistik yang rumit, signifikasi statistik yang ditentukan sejak awal, dan memeriksa hubungan sebab akibat antar variabel. Kemudian mensyaratkan hipotesis, kemudian mengembangkan teori dan tidak memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Selanjutnya, hasil penelitian merupakan produk ilmu yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Selanjutnya, berlangsung secara linear atau bergerak maju. Dan yang terakhir, tidak kolaboratif dan individual. Untuk PTK, penelitian tindak kelas dilakukan oleh kepala sekolah, guru atau calon guru. Dilakukan di kelas atau di sekolah. Kerepresentatifan sampel tidak menjadi syarat penting. Lebih mengutamakan validitas internal, lalu tidak menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit, menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan apa yang terjadi dan memahami dampak suatu intervensi pendidikan atau tindakan itu sendiri. Selanjutnya, tidak selalu menggunakan hipotesis, memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Hasil penelitiannya merupakan peningkatan mutu pembelajaran di lingkungan pembelajaran tertentu tempat dilakukannya PTK. Selanjutnya, berlangsung secara siklus atau berdaur. Dan yang terakhir, kolaboratif dan kooperatif. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang D, yaitu tipologi dan skop penelitian tindakan kelas. Telah dijelaskan sebelumnya, tipologi itu adalah pengelompokan, sedangkan skop itu adalah ruang lingkup. Lalu berdasarkan setting dan lokasinya terdapat bermacam-macam penelitian tindakan menurut Henry dan McTaggart dalam Depbook tahun 1999 halaman 2 yang masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda. Yang pertama ada participatory action research, biasanya dilakukan sebagai strategi transformasi sosial yang menekankan pada keterlibatan masyarakat, rasa ikut memiliki program, dan analisis problem sosial berbasis masyarakat. Jadi penelitian di sini itu yang terlibat adalah masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini itu ya masyarakat yang biasa gitu untuk melakukan penelitian, dan biasanya masyarakat itu terlibat sebagai narasumber juga, sebagai orang yang diteliti atau masyarakatnya itu sendiri yang meneliti itu juga bisa. Lalu yang B ada critical action research, biasanya dilakukan oleh kelompok yang secara kolektif mengkritis masalah praktis dengan penekanan pada komitmen untuk bertindak menyempurnakan situasi. Misalnya hal-hal yang terkait dengan ketimpangan ras atau gender. Jadi di sini tuh
biasanya yang melakukan research itu suatu kelompok yang secara kolektif mengkritis suatu masalah-masalah. Misalnya kayak ada suatu kelompok yang peduli gitu dengan masalah-masalah yang ada, lalu dia melakukan sebuah penelitian tindakan sebagaimana untuk menciptakan suatu yang baru yang bisa dikembangkan gitu ya, yang bisa diperbaiki. Lalu yang ketiga ada classroom action research. Biasanya dilakukan oleh guru atau calon guru di kelas atau sekolah tempat ia mengajar dengan menekankan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktik pembelajaran. Untuk poin yang C ini, dia biasa observasi biasa untuk menyempurnakan praktik mengajar, menyempurnakan atau memperbaiki atau mengembangkan suatu pembelajaran yang dirasa kurang, seperti itu. Atau untuk calon guru itu untuk mereka menambah wawasan mereka sebagaimana nanti menjadi seorang guru. Lalu yang D ada institutional action research. Biasanya dilaksanakan oleh pihak manajemen atau organisasi untuk meningkatkan kinerja, proses, dan produktivitas dalam suatu lembaga. Intinya tindakan yang berupaya menyelesaikan masalah-masalah organisasi atau manajemen melalui pertukaran pengalaman secara praktis. Jadi untuk institusional ini dia lebih tinggi. Jadi yang mengadakan penelitian itu adalah institut biasanya kayak pihak manajemen atau organisasi yang untuk meningkatkan kinerja seperti itu. Lalu ditinjau dari scope atau ruang lingkupnya, penelitian tindakan bisa dilakukan di berbagai level, antara lain penelitian tingkatan. Yang pertama ada penelitian tindakan skala makro. Penelitian tindakan skala makro ini maksudnya skala besar. Penelitian tindakannya secara besar. Yang pertama itu ada meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam pembiayaan pendidikan. Di sini kan biasanya terutama di Indonesia, permasalahan pembiayaan dari pendidikan itu sendiri kadang suka menghambat siswa-siswi itu tidak mengenyam pendidikan. Jadi disinilah bagaimana caranya suatu penelitian diperuntukkan untuk usaha-usaha dalam mengembangkan pembiayaan pendidikan agar siswa yang tidak mampu itu dapat ikut mengenyam pendidikan juga. Lalu yang kedua ada meningkatkan angka partisipasi siswa tingkat SLTA. Biasanya tingkat SLTA itu siswa banyak yang putus sekolah, tidak sampai ke tingkat SMA. Lalu disinilah peran ruang lingkup scoop atau scoop itu berfungsi untuk meningkatkan angka partisipasi siswa-siswa yang SMA. Lalu yang ketiga yang ada menggalakkan penulisan karya ilmiah oleh guru. Jadi guru-guru yang telah mengajar itu meningkatkan kinerjanya sebagaimana dia membuat suatu karya ilmiah. Lalu yang B ada penelitian tindakan level sekolah. Yang pertama ada meningkatkan kepedulian orang tua untuk mendorong belajar siswa, mengurangi jumlah kasus school vandalism atau tawuran. Jadi salah satu permasalahan di siswa-siswi itu biasanya adalah tawuran. Jadi di sini penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepedulian orang tua. Jadi peran orang tua juga dibutuhkan di sini untuk memperkecil adanya tawuran siswa. Jadi di sini suatu penelitian ini membuat bagaimana caranya orang tua tuh ikut berpartisipasi mengawasi anaknya agar tidak terjadi tawuran. Lalu yang kedua ada menghidupkan unit produksi di sekolah kejuruan. Jadi biasanya sekolah kejuruan itu kurangnya sarana dan prasarana. Jadi disinilah bagaimana sih caranya agar sekolah kejuruan itu memiliki sarana dan prasarana yang baik agar nanti siswa-siswinya akan lebih menerima ilmunya dengan baik. Lalu biasanya nanti SMK itu dapat langsung terjun ke lapangan tanpa kuliah seperti itu, siap kerja. Lalu yang C ada penelitian tindakan untuk guru. Ini untuk guru sesuai dengan atau level kelas. Biasanya yang pertama itu ada meningkatkan time on task siswa dalam pembelajaran. Jadi bagaimana sih siswa itu memanfaatkan waktunya untuk diberikan tugas namun tidak memberatkan siswa.
Jadi bagaimana siswa itu terus belajar tanpa ada beban di diri siswa sendiri itu caranya untuk meningkatkan juga praktik-praktik mengajar dan mutu seorang guru. Lalu yang kedua ada merangsang anak untuk berani bertanya dalam KBM. Biasanya ini diperuntukkan untuk guru-guru bagaimana sih caranya agar anak-anak itu dapat berperan aktif dalam melaksanakan KBM. Lalu yang ketiga ada mengatasi kesulitan siswa dalam pokok bahasan fungsi komposit. Jadi biasanya banyak siswa yang merasakan kesulitan dalam pokok-pokok bahasan tertentu. Jadi itulah bagaimana disinilah caranya seorang guru dapat apa sih masalah yang timbul dan apa sih solusinya seperti itu. Lalu yang terakhir ada menumbuhkan kebetahan siswa belajar sejarah di perpustakaan. Biasanya siswa untuk belajar sejarah itu kurangnya minat siswa dalam belajar sejarah karena mungkin terlalu panjang atau berisi cerita dan membosankan, itu yang akan membuat siswa kurangnya minat dalam belajar sejarah. Padahal sejarah itu sendiri sangat penting untuk menumbuhkan moral siswa, untuk menumbuhkan rasa empati, nasionalisme, patriotisme dan lain-lain. Jadi disinilah peran guru. Bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kebetahan siswa dalam belajar sejarah dan membaca buku. Biasanya ini diperuntukkan untuk siswa-siswa yang untuk meningkatkan gemar membaca bagi siswa. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan kami akhiri. Selamat pagi.